anggaran dari pemerintah kabupaten. Nah, ini di forum musrenbang tingkat kecamatan. Yang selanjutnya adalah di bulan Maret adalah forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah ini menyusun renja perangkat daerah, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Jadi tiap-tiap OPD akan melakukan penyusunan rencana kerja setiap OPD di pemerintah daerah. Dilanjutkan adalah bulan Maret itu juga adalah musrenbang RKPD, musrenbang rencana kerja pemerintah daerah. Nah, ini musrenbang RKPD ini ditambah dengan pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian akan menjadi rancangan akhir RKPD. Jadi di bulan Maret, April itu usulan dari anggota dewan harus sudah masuk. Kami semua ini kan mempunyai aspirasi, Mbak, yang kita sampaikan ke konstituen kami untuk judul dan proposalnya harus masuk ke kita dalam bulan-bulan ini. Itu nanti bulan Mei ada rancangan akhir RKPD, kemudian bulan Juni adalah fasilitasi dan penetapan RKPD. Dilanjutkan di bulan Juli adalah pembahasan dan kesepakatan PPAS. PPAS adalah prioritas dan plafon anggaran sementara. Di bulan Juli masih sifatnya sementara. Dilanjut dengan penyusunan RKA PD. Jadi ini sudah mulai ada angkanya. Rencana kerja anggaran pemerintah daerah dan rencana anggaran pemerintah RKPBD bulan Juli September. Nah, dilanjut lagi dengan pembahasan dan persetujuan RAPBD. Dilanjut lagi dengan evaluasi RAPBD, itu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Terus penetapannya di bulan Desember, itu sudah menjadi Perda APBD itu masih di bulan Desember. Dimulai dari bulan Januari tadi, Mbak, dari musrenbang kabupaten, desa dan kelurahan, sampai ditetapkan Perda setelah evaluasi dari Kemendagri itu di bulan Desember. Nah, di bulan Desember itu juga setiap OPD sudah menyusun DPA yang tadi saya sampaikan, dokumen pelaksana anggaran, itu untuk nanti disampaikan ke tiap kabupaten kota di Jawa Tengah, dan setiap kabupaten kota akan menyampaikan ke semua desa dan kelurahan gitu. Jadi prosesnya sangat lama, perlu kecermatan dan kerja keras. Begitu, Mbak Erin. Rangkaiannya sangat panjang ya, Bu ya. Sangat Jadi perlu kerja keras dan dukungan dari semua pihak tentunya. Baik, nah untuk musrenbang sendiri sebelum pandemi dan setelah pandemi itu ada yang perbedaankah? Kalau dulu mungkin lebih terbuka, lebih banyak itu ya Pak, ya, gimana perbedaannya sekarang? Baik, sebelum kami menjawab itu, Mbak Arin, kami berusaha menambah dan melengkapi apa yang disampaikan Bu Indri tadi. Tujuan musrenbang tadi bahwa perencanaan kita itu harus terintegrasi dari pemerintah pusat sampai desa. Jadi musrenbang ini jangan nanti berjalan sendiri-sendiri, sudah satu kerangka perencanaan secara nasional, meskipun penjabarannya itu disesuaikan dengan kondisi daerah. Oleh karena itu, musrenbang sendiri sebagai bentuk proses perencanaan pembangunan merupakan wahana publik untuk memahami isu-isu dan permasalahan daerah guna mencapai kesepakatan dan prioritas tadi disampaikan Bu Indri. Di samping itu juga musrenbang itu adalah mensinkronkan perencanaan yang dari pemerintah pusat atau top down dengan pemerintah daerah atau dari bawah itu yang bottom up. Jadi dari pusat dan usulan dari daerah itu diselaraskan agar tidak saling bertentangan dan bertolak belakang. Nah, ini tujuannya antara lain. Yang kedua juga musrenbang ini masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa tadi sudah disampaikan. Kemudian intinya musrenbang itu
memutuskan skala prioritas mana yang harus didahulukan. Jadi keinginannya sih banyak, harus bangun ini, harus ini itu, tapi kan semuanya terbatas dengan anggaran yang kita miliki, sehingga dikenal namanya skala prioritas. Itu kemudian juga dalam musrenbang itu seandainya tidak bisa masuk dalam perencanaan tahun yang berjalan, maka kemudian itu bisa dicatat, kemudian diusulkan untuk tahun yang akan datang, merupakan prioritas yang super prioritas. Kemudian juga menentukan periode atau waktu yang tertentu. Jadi itu antara lain tujuan dari musrenbang tadi. Untuk perbedaannya saya kira secara prinsip tidak ada, karena musreng ini diharapkan untuk kita membuka seluas-luasnya usulan atau pendapat masyarakat, pandangan masyarakat, kita tampung dalam suatu forum dan kemudian didiskusikan dan kemudian diambil kesepakatan dan kemudian diambil keputusan. Jadi masyarakat bisa berpartisipasi tadi ya. Pada tahun ini kita sudah mulai pada bulan Februari, tepatnya pada 28 Februari sampai tadi sampaikan Bu Indri 4 April itu masyarakat Jawa Tengah termasuk kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas bisa menyampaikan usul-usulan seperti perbaikan jalan desa, pembangunan talud sawah, pengadaan bibit, pupuk, benih, pemberdayaan kelompok budaya, kegiatan kebudayaan dan lain sebagainya. Bisa disampaikan, bahkan kami telah membuka laman ya, silahkan untuk cukup memasukkan ke laman bit ya, bit titik ya, LY ya betul, garis miring rembukan masyarakat Jateng, rembukan masyarakat Jateng. Di situ bisa mencatat data diri, ketik usulan Anda apa, lalu simpan. Itu nanti berarti sudah masuk sistem aplikasi kita yang kemudian diolah oleh staff, dan kemudian ini kan membuat mudah kepada masyarakat untuk ketika tidak sempat menyampaikan pada saat musrenbang atau menyampaikan kepada kami dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ini bisa langsung aja tulis seperti apa yang tadi saya sampaikan laman tadi. Jadi itu Mbak Arin, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ternyata ada juga terobosan yang dilakukan oleh Jawa Tengah, yaitu sistem online yang bisa melakukan masukan secara terbuka. Baik, banyak respon sesi pemanasan, tapi sudah sangat menarik. Jadi pastikan Anda juga yang berpartisipasi bisa lewat WA, kirimkan ke 081567777760. Tentunya kita akan kembali selepas siang berikut ini.